Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat semua ya di sana. Selamat datang kembali di channel Weekly Crime Stories, saluran terpercaya kalian untuk kasus-kasus kejahatan paling mengejutkan dan mendetail dari seluruh dunia. Hari ini, kami menyajikan sebuah kisah tragis, penuh misteri dan implikasi yang mengerikan tentang seorang anak yang tega membunuh ayah kandungnya sendiri karena kemarahan yang tak terbendung. Bagaimana kisahnya? Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dulu untuk dibantu di subscribe dan juga like ya. Sekarang mari kita simak kisahnya. Kasus Megan Imirovic mengejutkan komunitas kecil di Groveland Township, Michigan. Apa yang tampak seperti tindakan kemarahan impulsif terhadap ayahnya, Conrad Imirovic, berubah menjadi tragedi mengerikan yang berakhir dengan kematian yang lamban dan menyakitkan. Namun, apa yang mendorong seorang gadis remaja untuk melakukan tindakan seperti itu terhadap pria yang pernah ia sebut sebagai ayah sekaligus sahabat dalam hidupnya? Conrad Imirovic yang berusia 64 tahun digambarkan sebagai seorang ayah yang penuh kasih tetapi juga memiliki masalah pribadi. Ia pun pernah menjadi pria pekerja keras. Perjuangannya melawan ketergantungan alkohol telah lama merenggangkan hubungannya dengan anak-anaknya. Megan, anak kedua yang ia dan istrinya adopsi, tumbuh di rumah tangga yang retak di mana kehangatan keluarga sering dikalahkan oleh pergumulan kecanduan. Meskipun tantangan itu, Megan secara terbuka menyatakan cintanya kepada ayahnya. Ia pun menggambarkan sosok pria yang pernah menjadi pendongeng, pelindung, dan orang pertama yang pernah mencintainya. Sampai pada 1 Oktober 2021, hubungan mereka pun hancur tanpa bisa diperbaiki lagi. Megan, yang hanya beberapa hari lagi, akan merayakan ulang tahunnya yang ke-18. Ia pun sangat menantikan janji temu di salon, sentuhan terakhir sebelum perayaannya. Tetapi ketika dia menyadari ayahnya terlalu mabuk untuk mengantarnya, amarah pun menguasainya. Menurut jaksa, bukan hanya kekecewaan, tetapi kemarahan yang meluap. Tibalah pada malam itu, saat Conrad tertidur dalam keadaan mabuk, Megan mengambil sebuah wadah yang berisi lie atau cairan pembersih saluran air dengan sifat korosif yang sangat berbahaya. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh sangat tak terbayangkan. Dia pun akhirnya menyiramkan zat itu ke tubuh ayahnya, yang menyebabkan luka bakar mengerikan yang langsung melelehkan kulitnya. Dan ayahnya pun, Conrad, terbangun dengan jeritan kesakitan yang menggema di malam hari. Rasa sakitnya yang tak tertahankan, reaksi kimia dari lie membakar kulitnya hingga lapisan terdalam. Ketika para medis pun tiba, mereka pun terkejut dengan kondisi tubuhnya. Kulitnya yang mengelupas parah terbakar oleh zat beracun yang menggerogoti dagingnya. Serangan itu pun membuat Conrad berada dalam kondisi yang sangat kritis. Dia pun menghabiskan 5 bulan berikutnya menjalani prosedur medis yang sangat menyiksa. Cedera yang dideritanya begitu parah hingga dokter harus mengamputasi kedua kakinya dalam upaya menyelamatkan tubuhnya. Luka bakarnya juga menyebabkan gagal ginjal yang memaksanya menjalani dialisis terus-menerus. Dan trakeotomi dilakukan agar dia bisa bernafas. Setiap harinya, Conrad penuh perjuangan melawan infeksi, rasa sakit, dan kehancuran perlahan dari tubuhnya yang dulu kuat. Meskipun semua upaya medis telah dilakukan, Conrad pun akhirnya meninggal pada tanggal 6 Maret 2022. Dia telah menanggung penderitaan yang tak terbayangkan selama 5 bulan sebelum tubuhnya akhirnya menyerah. Pembelaan Megan pun melukiskan cerita yang sangat berbeda. Dia membantah telah menyiramkan lie pada ayahnya dan mengklaim bahwa dia hanya melemparkan roti untuk membangunkannya. Namun, bukti fisik menunjukkan kenyataan yang jauh lebih suram. Luka bakar yang diderita korban, residu kimia yang ditemukan, serta kesaksian dari para ahli forensik membuat sedikit ruang bagi keraguan. Jaksa pun berargumen bahwa tindakannya disengaja dan didorong oleh kemarahan, bukan karena kecelakaan ataupun kesalahpahaman. Ketika dia dinyatakan bersalah, Megan pun menghadapi kemungkinan hukuman seumur hidup. Suasana di ruang sidang pun penuh ketegangan saat hakim bersiap untuk menjatuhkan hukumannya.
Pedoman hukuman menunjukkan bahwa Meghan setidaknya harus menjalani 4 tahun penjara, namun Hakim Victoria Valentine dari Oakland County memberikan hukuman yang jauh lebih ringan, yaitu hanya 1 tahun penjara dengan kredit atas waktu yang telah dijalaninya. Karena Meghan telah menghabiskan sekitar 17 bulan dalam tahanan sebelum persidangan ini, ia pun berarti langsung dibebaskan setelah vonis dijatuhkan. Keputusan ini pun memicu kemarahan publik. Jaksa berjuang untuk hukuman yang lebih berat, berargumen bahwa sifat kejahatan dan penderitaan panjang korban ini layak mendapatkan lebih dari sekedar waktu yang sudah dijalani. Namun, hakim berpendapat bahwa usia Meghan yang masih muda, kurangnya kedewasaan, dan potensi rehabilitasi adalah alasan dibalik keputusan tersebut. Dan saat dia keluar dari pengadilan sebagai wanita yang sudah bebas, ekspresi Meghan mengejutkan banyak orang. Dia yang tersenyum di depan kamera, sesuatu yang membuat publik semakin marah. Meskipun dia kemudian mengklaim bahwa dia masih dalam keadaan terkejut, kurangnya penyesalan dari mimik mukanya yang terlihat itu justru hanya memperburuk kemarahan masyarakat. Meghan pun berkata saat diwawancara, "Saya berdoa untuk keajaiban hari ini dan itulah yang saya dapatkan. Saya sangat senang bisa pulang ke rumah bersama keluarga saya. Saya jelas sangat merindukan ayah saya di sana. Tetapi saya takut untuk merasakan apapun tentang dia sekarang." Dia pun disambut oleh saudara-saudaranya, yaitu Morgan dan Ian, yang sebelumnya telah memohon keringanan hukuman untuknya. Hal pertama yang dia lakukan setelah dibebaskan adalah pergi ke McDonald untuk membeli chicken McNugget dan kentang goreng. Kasus ini pun tetap menjadi salah satu yang paling banyak diperdebatkan dalam sejarah terbaru Michigan. Banyak yang percaya bahwa Meghan lolos dari hukuman atas pembunuhan ini, sementara yang lain berpendapat bahwa dia hanyalah seorang gadis muda yang membuat kesalahan impulsif yang mengerikan. Apapun pendapat publik, satu fakta tetap tak terbantahkan. Seorang anak yang tumbuh di dalam keluarga yang kurang harmonis memiliki kesehatan mental yang tidak baik dan akhirnya menimbulkan kenekatan dengan membunuh ayahnya sendiri karena mungkin ia sangat marah dengan ayahnya yang suka bermabuk-mabukan. Namun hal ini jelas tidak baik, karena bagaimanapun cara kita menahan dan mengontrol amarah diri kita, hanya kita sendiri yang bisa agar hal buruk tidak terjadi. Saat Meghan menjalani masa percobaan hingga tahun 2028, pertanyaan pun tetap ada tentang apakah keadilan benar-benar telah ditegakkan. Namun, bagi Conrad Imirowicz, penderitaannya telah berakhir. Meskipun gema dari tragedi ini akan terus menghantui orang-orang yang mengenalnya selamanya. Bagi kalian yang menyukai kisah misteri kriminal seperti ini, jangan lupa ya untuk dibantu diklik like dan berikan komentar kalian di bawah. Jangan lupa juga untuk di-share ke rekan dan keluarga kalian semua. Dukungan kalian tentunya sangat berarti bagi kami. Bersama-sama kita dapat terus menyajikan cerita-cerita yang penting. Tetap aman, tetap terinformasi, dan tunggu episode kami berikutnya ya. Jangan lupa untuk di-subscribe, karena ketika nanti Weekly Crime Story sudah mencapai 100.000 subscriber, akan ada 3 giveaway dengan hadiah yang sangat besar. So, don't forget to subscribe. Terima kasih.